Pakai itu aja, pakai itu aja. Mana sandalnya? Ada stang kecil ya. Iya, masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab salam ya. Salam itu sunnah apa wajib? Sunnah. Yang dengarkan wajib. Yang menjawab. Kalau tidak dijawab salam itu, arti kita tidak mengikuti baginda Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Ufsus salama bainakum. Sebarkan salam itu di antara kalian. Kata-kata sebarkan itu hukumnya perintahnya wajib. Makanya setiap orang mendengarkan salam, doa, maka jawab salam itu. Sebab kalau kita tidak jawab, berarti kita ini sudah bersih, sudah hebat, karena tidak mau doakan. Makanya para ulama itu menafsirkan tentang salam 3. Salam, berkah, rahmat. Salam itu ada 70 keselamatan diberikan kepada khusus umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru salam. Di antara keselamatan itu, selamat buat diri kita, selamat buat keluarga, selamat dalam perjalanan, selamat perdagangan, selamat pekerjaan, sampai terakhir diselamatkan oleh Allah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, itu diselamatkan oleh Allah. Itu baru salam. Belum rahmat, belum berkah. Maka jawab salam. Sekecil ini pun tidak boleh kita hindari, tidak boleh kita lupakan. Setiap ajaran Nabi Muhammad SAW min aqwal wal afal, semua bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab ya. Boleh saya jawab di hati? Boleh. Afdol dua-dua, mulut dan ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam panjang umur. Semoga yang jawab salam bahagia dunia akhirat. Semoga yang jawab salam insya Allah masuk surga tanpa dihisab. Semoga yang jawab salam insya Allah yang belum menikah cepat menikah. Yang sudah jangan amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad
wa tanfiru bihil kurab, wa tubda bihil hawaij, wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim, wa yataskal gamamu biwajhil karim, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nabazim bi adadi kulli ma'lumi lak, amma ba'd. Pertama-tama tentunya yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Said beserta istri tercinta Hajjah Dahlia. Semoga keduanya selalu diberkahi hidupnya oleh Allah, dipandang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaannya, dan masuk surga bersama baginda Muhammad. Yang saya hormati wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, ayah dari Habib Hussein bin Al-Hamid. Beliau sekarang lagi dakwah, safari dakwah di Batu Licin dan di sekitar Kalimantan. Saya dakwah di Banjarmasin juga, cuma tidak bersama-sama. Saya cepat pulang. Semoga beliau di luar dakwahnya oleh Allah, panjangkan umurnya oleh Allah, dan dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Amin. Yang saya hormati Haji Cacom bin Fattah, yang saya hormati Haji Nari binti Haji Suku, yang saya hormati Haji Dharma binti Bedu, yang saya hormati wabil khusus Al-Habib Saleh bin Yahya Al-Hamid, Ustaz kita, Kiai kita Abdul Hadi LCMA, para kiai, para ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik pemerintahan Polri atau TNI, bapak-bapak, bapak lurah, bapak camat, bapak RT, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan keluar dari tempat ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, sungguh indah, luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah putus, nikmat yang paling agung, menjadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Apakah kita tidak mengetahui bahwa semua kita ini dirindukan sama Nabi, dicintai sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berdoa untuk keselamatan umatnya. Huwa nurun fawqa kulli nur, dia cahaya segala cahaya. Huwa bashar lakal bashar, dia manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau makan sama dengan kita makan, beliau menikah sama dengan kita menikah, beliau punya kesenangan, ada kesusahan, ada gembira, ada sedih. Tetapi beliau maksum, tidak seperti kita yang penuh dengan dosa, tidak seperti kita yang penuh kehilafan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama kita hidup di bumi Allah ini. Tapi Nabi dijaga oleh Allah. Nabi pernah bersedih. Nabi telah sedih ketika itu. Kenapa Nabi bersedih? Telah meninggal kedua paling dia cintai, telah meninggal kekasihnya yang paling disayangi, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra dan pamannya Abu Thalib. Keduanya dipanggil oleh Allah. Maka dikatakan di situ tahun kesedihan, tahun
yang sangat kesedihan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Biasanya orang kalau sedih mau direhlahkan, mau ditamasyakan. Kalau kita punya istri sedih, kita berangkat ke Jakarta, tamasya, jalan-jalan. Yang berduit, yang punya duit yang banyak, tamasyanya di mana? Singapura, Malaysia. Lebih banyak lagi miliar duitnya, jalan-jalannya Eropa. Jalan-jalannya ke Eropa. Tapi Nabi SAW diberangkatkan oleh Allah, ditamasyakan oleh Allah, digembirakan oleh Allah, bukan ke Indonesia, bukan ke Eropa, bukan ke Arab, tapi diberangkatkan ke mana? Ke langit, berjumpa dengan Allah. Indah benar. Sehingga dikatakan dalam ayat tadi yang disebutkan oleh Ustaz, Masya Allah, suara indah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Luar biasa dari pandangan ini yang kita lihat daripada ayat-ayat dalam arti biasa. Mengapa demikian? Maha suci Allah Subhanahu wa taala telah memberangkatkan seorang hambanya, abdihi. Siapa abdihi? Muhammad Rasulullah. Kapan diberangkatkan beliau? Di waktu malam, dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Sebelum beliau berangkat berjumpa dengan Allah, beliau salat sunnah 2 rakaat. Ditemani oleh siapa? Jibril alaihissalam, gurunya Nabi Muhammad itu dua. Allah beserta Jibril, itu guru Nabi. Sedangkan Jibril ini sahabat juga Nabi, guru sama sahabatnya. Salat 2 rakaat baginda Rasulullah. Setelah salat 2 rakaat, mulailah beliau naik di kendaraan. Kendaraan terbuat dari cahaya. Itu cuma gambaran. Kalau bilang kayak kuda itu modelnya, bukan. Itu model gambaran saja. Tapi sebenarnya adalah cahaya. Cahaya. Itu kecepatan lebih cepat daripada pandangan mata kita ini. Saking cepatnya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Begitu dia naik, berangkat sampai ke Masjidil Aqsa, sudah ditunggu para nabi-nabi Allah. Sudah ditunggu para malaikatnya Allah. Disambut orang yang maha suci dan disucikan oleh Allah. Dan beliau memimpin sholat. Setelah itu selesai ibadah, kemudian naik lagi ke atas buruk, mau berangkat menuju langit pertama. Ketika mau naik, batu itu ingin ikut serta kepada baginda Muhammad SAW. Batu yang diinjak oleh baginda Muhammad mau ikut serta kepada Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Saking cintanya benda tersebut kepada baginda Rasulullah. Bagaimana itu? Bagaimana dengan kita? Batu saja cinta dengan Nabi. Ketika Nabi mau berangkat, itu batu mau ikut, kata Nabi, ya hajar uskun di makanak. Wahai batu, tetapkanlah dirimu di suatu tempat, jangan kau naik bersama. Itu batu yang ada di Masjid Aqsa itu mengapa? Ya, mengapa? Tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu membuat supaya orang-orang tidak banyak masuk Islam. Dipehel semua, dikasih naik, dirapatkan dengan batu itu supaya tidak masuk Islam. Berangkat ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, nenek kakek kita yang diciptakan dari tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama-sama kamu wahai Jibril, aku bersama Rasulullah SAW. Disambut dengan indah. Disambut jalan, kemudian naik ke langit kedua, ketiga, keempat. Saya tidak panjang lebar, langsung pintas saja. Kalau mau dipanjangkan ini nggak bisa habis-habis. Jadi singkat saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Diberangkatkan ke dalam surga.
dijalankan di dalam surga, melihat para umatnya Nabi Muhammad yang sedang senang-senangan, yang sedang gembira luar biasa. Apa yang diperbuat umatku ini, wahai Jibril, ya umatku ini ketika di bumi Allah, mereka melaksanakan daripada pengajian-pengajian, mereka telah duduk di tempat pengajian memuji Engkau ya Allah, memuji kekasihmu ya Rasulullah. Subhanallah, nikmat dalam surga. Kemudian jalan lagi ke sana, dikelilingi surga tersebut. Setelah dalam surga selesai, langsung menuju ke dalam neraka. Diperlihatkan lagi, ini umatnya Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Mengapa demikian? Berkata dari Muhammad, ya Jibril, mengapa umat ini disiksa seperti ini? Ada apa dengan gerangan dirinya? Perutnya besar. Kenapa dia? Waktu di dunia mereka suka mabok-mabokan, maka disiksa seperti ini. Ada lagi disiksa disetrika badannya. Mereka melakukan apa yang dilakukan orang-orang tersebut dari umat Muhammad. Mereka memakan anak harta anak yatim. Banyak siksaan dilihat oleh Rasulullah sampai ditetes air mata baginda Muhammad SAW ketika dilihat tersebut. Selesai dalam neraka, berangkatlah menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghadap Allah, baru pertengahan kata Jibril, ya Muhammad, aku minta maaf, aku tidak bisa bersamamu lagi, aku tidak bisa menemanimu lagi. Kalau aku melangkahkan kakiku sedikit sehasta saja, melangkahkan kakiku saja, maka aku musnah. Jibril alaihissalam tidak ada lagi. Yang pantas menghadap Allah hanyalah engkau. Rasulullah berkata, ya Jibril, bukankah engkau tercipta dari cahaya Allah? Bukankah kau manusia, malaikat, pemimpin para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul. Tapi aku tidak bisa melaksanakan untuk menghadap Allah, belum mandiri. Maka aku tidak kuat dengan cahaya Allah. Engkau yang bisa. Maka berangkat dari Muhammad sebelum berangkat, dalam riwayat para ulama ada dua, zahirnya Nabi dan batinnya Nabi yang berjumpa dengan Allah. Ada yang mengatakan lagi roh saja, tapi mu'tamad jasad dan ruh. Apa itu jasadnya? Badannya Nabi, pakaiannya Nabi, jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, selendangnya Nabi, imamahnya Nabi, sendalnya Nabi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi berjumpa langsung kepada Allah. Lalu dalam mengatakan, ada yang mengatakan, yang mana lebih mulia, yang mana lebih agung, sendalnya atau Jibril alaihissalam? Ada yang bertanya seperti itu. Maka dijawablah para ulama, ya jelas sendalnya Nabi lebih mulia daripada Jibril. Tidak bisa sendal Nabi berjumpa dengan Allah, sedangkan Jibril tidak bisa berjumpa dengan Allah. Itu perbedaan. Setelah itu barulah Allah berikan amanah kepada Muhammad dan Rasulullah. Apa amanahnya? Salat 50 kali. Bayangkan 50 kali, Pak. 50 kali Allah berikan amanah kepada baginda Muhammad. Seandainya 50 kali ini sampai sekarang dilaksanakan, inna lillahi wa inna ilaihi, nggak bisa kerja lagi. Baru mau kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai sholat, kerja lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada waktu sholat, waktu masak tidak ada, waktu soto bercanda gurau tidak ada. Maka Nabi sangat dimuliakan oleh Allah. Dihadapkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa yang diberikan amanah kepadamu oleh Allah? Allah berikan amanah kepadaku 50 rakaat. Mampukah umatmu melaksanakannya? Mampukah umatmu untuk melakukannya? La, minta ringan kepada Allah. Ayo berangkat, minta, naik menghadap Allah. Rasulullah SAW orangnya dengar saja, sami'na wa ta'an, naik. Diteruskan 5 bolak-balik sampai menjadi 5 rakaat. 5 rakaat saja ini la ilaha illallah masih banyak orang meninggalkannya. Lakutu. Ya kan? Masih banyak yang meninggalkannya, masih banyak yang tidak melakukannya.
Katanya Islam, katanya orang-orang pengikut cinta Nabi Muhammad, katanya rindu dengan Nabi Muhammad, tapi sholatnya tidak dilaksanakan daripada amanat baginda Muhammad SAW. Mana cintamu sama Nabi? Islam saja tapi KTP. Tapi kalau orang beriman sudah tentu Islam. Setelah saya itu 5 rakaat, barulah Nabi turun ke bumi di waktu subuh. Orang-orang kafir yang bernama Abu, kenal Abu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu. Ya Muhammad, dari mana saja kamu kok hendak kelihatan? Aku baru tadi digembirakan sama Allah, direhlakan, diberangkatkan. Kemana kau diberangkatkan? Dari Mekah sampai ke Palestina. Palestina naik ke langit berjumpa sama Tuhan. Hah? Bohong ini Muhammad SAW. Kau bohong, kau dusta. Masa bisa? Itu perjalanan dari Mekah menuju Palestina. Itu perjalanan naik kuda atau naik onta 4 bulan baru bisa sampai Palestina. Semalam doang sudah sampai. Mazlum. Sihir. Maka Abu Lahab berkata, Abu Jahal berkata, hei penduduk orang-orang Quraisy, hei orang Mekah, sini semua, ada apa ya Abu Lahab, ya Abu Jahal? Apa kau percaya Muhammad berkata demikian? Dia barusan naik Isra Mi'raj berjumpa dengan Tuhannya. Perjalanan dia semalam doang, sehari malam. Dari Mekah sampai Palestina naik ke langit. Percaya? Tidak. Bisa amat. Kita orang saja perjalanan sudah begitu lama. Oh Muhammad cuma semalam doang. Lah, bohong. Di sampingnya Nabi Muhammad ada Abu Bakar Siddiq. Ditanya, ya Abu Bakar Siddiq, kau selalu dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta magala Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Sadaqtu magala Muhammad. Aku percaya apa perkataan Muhammad min aqwalnya wa af'alnya, semua pada diri Muhammad aku percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu dijuluki As-Siddiq. Amanah yang diberikan oleh Allah untuk Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada kita, laksanakan sholat itu, jagalah sholat itu, gunakan sholat itu, peliharalah sholat itu, karena sholat adalah tiang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Tiangnya agama. Bahkan dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au umroh berapa kali di Mekah. Orang kalau sudah azan ditinggalkan jagangannya, tidak peduli, ditinggal sholat. Haknya Allah kau harus tunaikan. Haknya Allah harus tunaikan. Iya. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Mulai nafas kita diberikan sama Allah, kesehatan diberikan sama Allah, harta diberikan sama Allah, jabatan diberikan sama Allah, kepintaran diberikan sama Allah. Semua yang ada di bumi ini Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Hak Allah 45 menit, kok nggak bisa? Makanya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya di dalam takbiratul ihramnya, maka Allah selamatkan ada 5. Diselamatkan sama Allah nih. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, di mana khususnya takbiratul ihram di Masjid Al-Fatihah. Apa yang pertama? Dihilangkan kesumpukan dalam hatinya. Orang yang menjaga sholatnya, menjaga takbiratul ihramnya, maka Allah tahukan kesumpukan dalam hatinya. Apapun dalam sumpukan lisan hilang semua. Karena Pak menjaga sholat. Tidak ada sumpah. Kenapa? Isra Mi'raj itu dalam arti sebenarnya. Ini banyak yang para ulama, ya ulama hebat ya, ulama hebat sudah tahu. Ya ustaz-ustaz, kalau menerangkan asal menerangkan doang. Isra itu perjalanan. Ya, Isra itu perjalanan. Contoh, bapak datang dari rumahnya ke masjid, itu jalan perjalanan Isra. Mi'raj itu ketika kita takbir, Allahu Akbar, mi'raj kepada Allah, menghadap Allah, itu dikatakan Isra wa Mi'raj. Ketika kita hadir bersama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu
sumpah coba. Salah satu kelas istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid. Ini kan sumpah dari Allah. Tidak. Kalau mau sekarang mau bilang rukun Islam, rukun iman, rukun Islam berapa? La ilaha illallah wa iqamatu sholat. Kita kan sudah Islam, dirikan sholat, jaga sholat, muliakan sholat, agungkan sholat. Sholatlah kamu sebelum kalian disolati. Kalau sudah disolati mau apa lagi? Agak bisa. Itu yang pertama, dihilangkan kesumpatan. Yang kedua, akan dijauhkan dirinya dari sifat siksa kubur. Tidak ada siksa kubur bagi orang yang tidak meninggalkan sholat. Takbiratul ihramnya bersama-sama imam, tidak bakalan disiksa kubur. Jauh dari siksa kubur. Ingat sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu dia sholat duhur berjamaah selesai itu, dia pergi ke kebunnya, kira-kira 200 hektar luas kebunnya, kebun kormanya. Setelah itu dia sholat lagi kok kebun dia. Tiba-tiba waktu asar sudah dekat, lari Sayyidina Umar, pergi berangkat cepat-cepat supaya tidak meninggalkan takbiratul ihram. Tinggalkan takbiratul ihram itu sahabat. Sampai tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ihram yang pertama tertinggal. Menangis Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar ini, kalau dia berjalan, iblis mau berhadapan dengan Umar, takut iblis, mutar iblis. Ini Sayyidina Umar. Tapi dia menangis. Kenapa menangis? Meninggalkan takbiratul ula. Setelah sholat bersama-sama berjamaah di masjid, dia berdiri langsung. Saksikan mukminin mukminat. Saksikan hai muslimin, perhatikan baik-baik. Hari ini aku tertinggal takbirat ihram. Demi Allah, aku sedekahkan tanahku 200 hektar buat agama Allah. Gara-gara meninggalkan takbiratul. Bapak-bapak berani? Berani? Dengan takbiratul ihram sedekah rumah satu? Amit. Lebih baik nanti. Keluarin 100.000 saja sudah tidak mau. Apalagi mau keluarin tanahnya, rumahnya. Jauh dikira dengan sahabat. Makanya jangan sampai tinggalkan takbiratul ihram sholat berjamaah. Jaga, muliakan. Itu yang ketiga. Akan diberikan buku catatan terbaik bagi orang yang meninggalkan takbiratul ihram. Catatan amalnya. Kalau diterima di tangan kanan, alhamdulillah. Surga tempatnya. Tapi kalau diterima tangan kiri, nah tangan kiri berarti ini orang suka maksiat. Orang ini tidak senang duduk bersama orang-orang saleh. Orang ini tidak mau dekat dengan orang saleh. Orang ini tidak pernah menjaga salatnya. Orang ini tidak pernah menghidupkan sunnahnya. Orang ini jauh dari baginda Muhammad. Tapi orang yang sebelah kanan menerima, orang yang senang duduk bersama orang saleh. Mudah-mudahan kita duduk selalu bersama orang soleh. Amin ya rabbal. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, dia akan melewati siratal mustaqim dengan berkendaraan buruk. Melewati siratal cepatnya. Lebih cepat daripada pandangan mata. Kenapa bisa? Iya. Apakah Anda tahu bagaimana siratal mustaqim itu? Apa jembatan? Apa ini? Apa namanya kalau istilahnya bahasa Indonesia? Jembatan sudah. Okay. Itu rambut satu lembar dibelah 7. Rambut satu lembar dibelah 7. Belahan 7 itu diambil satu, baru disimpan di jembatan itu. Baru tajamnya 99 tajam, lebih tajam daripada pedang. Yang tukang sirkus, yang hebat-hebat, belajar memang. Yang jago-jago silakan belajar untuk melewati jembatan siratal mustaqim.
Itulah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Allah, yang jauh dari rahmat Allah, yang jauh dari cinta baginda Muhammad, yang jauh dari sholatnya. Tapi orang-orang yang dekat sholat, menjaga sholat, takbiratul ihramnya, selamat seperti mengendarai buruk. Alhamdulillah. 40 hari saja kita menjaga sholat, kelihatan itu wajah kita. Enak gak kalau lihat wajah muka saya, senangnya hati. Lihat wajahnya Sahibul Bed, Haji Said, enaknya. Habib Ahmad, enak dipandang semua. Habib Soleh, walaupun songkonya warna coklat nggak apa-apa. Kiai kita, Hadro Al-Hikmah, hati bahagia. Tidak ada yang sumpah duduk sama orang saleh, tidak ada. Karena apa? Wajahnya cahaya. Itulah orang-orang penghuni surga. Makanya dijaga sama Allah. Dia jaga Allah jaga. Amin. Yang keempat, ini orang yang tidak akan sholat. Yang kelima, ini ceramah saya mungkin sampai jam 1. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Antum pulang. Tidak apa-apa, pulang sendiri. Istilah. Yang kelima, apa yang kelima? Masuk surga tanpa dihisab. Amin. Masuk, tidak ada hisab dan tidak ada blender, tidak ada. Goyang Indul apa namanya? Ngubor, nggak ada. Ngubor, nggak ada. Blender, nggak ada. Kenapa? Jaga sholat, takbiratul ihramnya, surga tempatnya, dipandang, dijemput oleh malaikat Ridwan. Alhamdulillah. Itu 5 diselamatkan oleh Allah di dalam takbiratul. Ini menjaga sholat. Yang kedua, orang yang mengundurkan sholat, bukan meninggalkan ya, mengundurkan. Paham ya? Mengundurkan sholat, berapa siksaan? Ada 15 siksaan bagi orang yang mengundurkan sholatnya. Nauzubillah. Sebentar baru jam 1. Sebentar jam setengah 2, belum keluar, masih sibuk ini. Subhanallah. Jam 3 belum juga. Ini termasuk mengundurkan sholat. Apa siksanya diantaranya? 5 di dunia, 3 ketika zarakatul maut, 3 lagi ketika dalam kubur, 3 lagi ketika dibangkitkan oleh Allah. Nauzubillah. Nggak selamat lu pade. Tapi dalam masjid Sa'aidah ini, masya Allah, wajah bercahaya itu selamat deh. Apa yang pertama? Disiksa di dunia. Yang pertama akan diambil keberkahan daripada umurnya. Selama umurnya diambil keberkahan, tidak ada berkahnya, percuma. Nauzubillah. Man tala umruhu wa hasunah amal. Barang siapa yang panjang umurnya, baik amalnya. Kalau panjang umurnya juga amalnya, alhamdulillah. Ini sudah pendek umurnya, jelek juga amalnya. Innalillahi. Keberkahan dalam dirinya diambil. Ada sudah. Maka perbaiki. Siapkan, tanamlah engkau di bumi. Insya Allah akan memetik kebaikan di akhirat. Kalau kita kebaikan menanam di bumi, kebaikan semua, akan memetik kebaikan nanti di akhirat. Kalau menanam kejelekan di dunia, memetik juga di akhirat kejelekan. Tetapi ingat baik-baik, setiap umatnya Nabi Muhammad, siapapun dia umat Muhammad sampai yaumul kiamat, insya Allah surga tempatnya. Tapi di blender dulu ya, masuk dulu, dibersihin. Itu yang pertama. Yang kedua, siksaan dia bagi orang yang suka undur-undurin sholat. Apa itu yang kedua? Tanda-tanda kesolehan dihapuskan dari wajahnya. Tidak ada. Tidak ada wajah soleh. Dia mukanya sumpah. Hitam, pendek, botak, bau. Apa yang mau dipandang kalau begini? Sudah hitam, pendek, botak, bau. Nggak enak. Tapi kalau wajah cakep, anaknya selesai dah masa cakep. Ustaz Abdul Hadi cakep, wajahnya wah, sallallahu la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Senang. Wajahnya Habib Ahmad senang.
Makanya duduk selalu sama orang soleh. Kalau wajahnya simahum fi wujuhihim aksari sujud. Karena dia sering sujud. Banyak sujud kepada Allah. Banyak sujud cahaya wajahnya. Banyak sujud cahaya hatinya. Banyak sujud cahaya jasadnya. Banyak sujud cahaya rohnya. Kalau sudah bercahaya semuanya, Nabi memanggil kita, berjumpa di kita dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Barang siapa mimpi Nabi Muhammad diharamkan jasadnya di api neraka. Barang siapa mimpi Nabi Muhammad diharamkan sebutir tanah menyentuh kulitnya hamba Allah yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cahayakan wajah, kesolehan. Jangan mundurkan sholat. Mulai hari ini di bulan Rajab ini sudah terakhir ya. Tinggal 2 hari ya. 2 hari lagi. Masuk bulan Syaban. Ya 2 hari lagi. Perbanyak istighfar. Tobat-tobat sudah cukup. Ini 2023 sampai kapan kita mau berubah? Mau jadi orang seperti itu terus? Jadi orang bodoh? Jadi orang maksiat? Mau terus seperti itu? Tidak kau ikuti orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang dekat dengan Allah. Weh, kembali. Muliakan dirimu dari api neraka dan keluargamu, sehingga akan selamat dunia akhiratmu. Amin. Yang ketiga apa? Setiap amal yang diperbuat tidak diberikan pahala oleh Allah. Orang yang suka mengundurkan sholat tidak diberikan pahala oleh Allah. Rugi. Sia-sia. Kasihan dulu. Nggak dapat pahala dari Allah. Capek ngerjain amal. Pahala sedekah nggak ada. Pahala puasa kagak ada. Pahala sholat juga apalagi. Pahala kebaikan tidak ada. Karena suka mengundurkan sholat. Pahala. Yang keempat, apa itu? Doanya tidak diangkat sampai ke langit. Doanya tidak sampai. Padahal Allah bilang, ud'uni fastajib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Innallaha qaribun min habli warid. Allah dekat sama kita. Karena dia tidak mengerjakan salat, bukan tidak mengerjakan, mengundurkan salat, sehingga Allah tidak dekat dengannya. Allah tidak mengabulkan permintaannya. Ada 2 itu orang tidak dikabulkan doanya. Apa? Termasuk ini yang mengundurkan salat, dan 2 apa itu? Man akala haramun wa malabisatul haramun wa syarabul haramun fa kaifa yastajabu doa. Orang yang makan makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana diijabahkan doanya oleh Allah? 2 ini. Mengundurkan sholat dan memandang yang hak. Ada semua itu. Muliakan diri kita. Agar kita ini selalu dipandang, dirindukan sama Nabi. Nabi kan pernah berkata sama kita. Nabi pernah berkata kepada umatnya, hei sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, bukan kata ini saudaraku ya Rasulullah, bal anta ashabi. Kalian itu saudaraku, sahabatku, saudaraku itu yang belum pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak pernah lihat Nabi? Pernah lihat Nabi? Belum. Nabi sebutkan kita 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Nabi berkata, saudaraku itu yang tidak pernah lihat diriku, saudaraku itu yang belum pernah mencium kedua tanganku, saudaraku itu yang tidak pernah diet di jalan Allah bersamaku, saudaraku itu yang belum pernah duduk di majelisku, di depanku majelis. Walakin yu'minu billah wa yu'minu bi. Tetapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada aku. Siapa yang disebutkan sama Nabi? Kita semua. Bayangkan disebut kita sama Nabi, dirindukan kita sama Nabi. Tiap hari Nabi meneteskan air mata berjuang sampai berdarah jidatnya, sampai gigi rahangnya patah, panah tembus di pipi beliau kanan ke kiri, memperjuangkan agama ini untuk diselamatkan umat Muhammad kalian semua. Perhatikan sholat itu biar Nabi senang. Terus yang kelima, terakhir 5 di dunia, dia tidak mendapatkan doanya orang soleh seperti mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat, tidak masuk. Orang yang suka mundurkan sholat tidak masuk dapat doa di situ. Banyak orang soleh. Nauzubillah. Ayo bangkit, jangan tinggalkan sholat, jangan mundurkan sholat. Mudahkan kalian, angkakan kalian. Luar biasa orang-orang telah sholat 5 waktu, waktunya luar biasa. Kenikmatan yang dia dapatkan dunia akhirat.
Salat fajar 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik dunia dan seisinya. Kaya raya. Apalagi sudah banyak hadis mengatakan, sudah banyak ayat-ayat firman Allah mengatakan, kenapa kita masih banyak lupa kepada kebaikan Nabi Muhammad SAW? Di dunia 5 disiksa bagi orang mengundurkan sholat. Oke, selesai dulu. 3 lagi ketika dia sakaratul maut, mau meninggal. Apa siksaan Allah? Allah hinakan dia ketika mau meninggal. Meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan tabrakan, meninggal dalam keadaan narkoba, meninggal dalam keadaan begal. Pokoknya hina. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat, amin, daripada ini semua. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, ketika dia meninggal dihauskan oleh Allah. Haus, lapar, luar biasa hausnya. Walaupun dia minum air laut sampai habis, tidak akan pernah merasakan kenyang. Dihauskan oleh Allah. Siksaan bagi orang yang suka mengundurkan sholat. Yang ketiga, ketika mau meninggal, Allah siksa dalam keadaan lapar. Itu siksaan bagi orang yang suka mengundurkan sholat. Terus, yang 3 lagi, apa itu? Yang 3, ketika masuk dalam kubur. Apa siksaannya? Siksaannya disempitkan kuburannya. Kuburan itu berapa kali berapa? 2 kali 2. Oh, 2 kali 3. Belajar di mana, Pak? Oh, 2 kali 1. Orang kaya mah, orang miskin, pejabat, polisi, maaf polisi ya, maaf. Ustad, Habib, mati. Masuk dalam kubur 2 kali 1 saja. Istaidu alal mautikum, persiapkan kematianmu sebelum itu datang terhadapmu. Mengapa kau bermain-main di dunia ini? Itu kuburan kau, itu tempat terakhirmu, kamar terakhirmu. Tidak kau takut? Sayangi jasadmu dan keluargamu dari api neraka. Dijepit engkau dengan tanah itu. Bagi orang yang suka mengundurkan sholat. Yang kedua, dibakar dengan api neraka. Goreng. Kalau ikan masak goreng. Itu pakai wajan, pakai masih ada lapisannya. Masih ada ini enggak pakai lapis ya. Apinya. Tahu api, Pak? Tahu api? Mana? Kau tahu di mana? Asalnya itu api di mana? Dari neraka. Kalau bahas ini panjang. Enggak usah, singkat aja. Kasihan bapak-bapak mau lapar, mau makan nih. Ustaz banyak goyang Ustaz sudah. Alhamdulillah. Disempitkan kuburannya. Kedua apa lagi? Ketiga, ya Allah, dimasukkan ular di dalamnya. Ular namanya Syuja'ul Agrab. Agrab. Ya. Terima kasih. Itu matanya ular itu Syuja'ul Agrab merah dari api. Kukunya dari besi. Panjangnya 1 hari perjalanan. Kukunya itu ular, perjalanan 1 hari perjalanan. Bayangkan itu, Pak. Itu kalau memukul, dipukul orang-orang yang sholat, tepuk kepalanya, masuk 70 zirah. Mau coba? Habib, mau? Subuh sampai duhur sampai asar, Syuja'ul Agrab memukul 70 zirah masuk. Asar sampai maghrib belum juga, dipukul lagi sama itu ular 70 zirah. Maghrib sampai isya dipukul lagi. Isya subuh dipukul lagi. La ilaha illallah, siksa sampai yaumul qiyamah. Makanya jangan coba-coba ninggalin sholat atau undurkan sholat, apalagi ninggalin. La ilaha, nah itulah
Nabi mengatakan, anak, jaga sholatmu, perhatikan sholatmu. Ini sholat di masjid luar biasa nikmatnya. Tiap hari kita dengarkan 5 waktu azan. 5 waktu azan. Sampai-sampai di sini kita dengarkan sejarah. Apa sejarahnya? Raja Harun Rashid. Pernah dengar? Harun Rashid. Itu ketika didatangi Abu Yusuf. Abu Yusuf datang membawa air minum segelas. Perhatikan Pak. Membawa air minum segelas, tapi tidak sampai penuh. Tengok aja, siapa? Begini aja. Ditanya sama Abu Yusuf. Ya Raja Harun Rashid, ada apa? Kenapa kau suka undurkan sholat? Ya kan saya sibuk dulu. Saya tidak mau undurkan, saya sibuk dulu sebentar. Oke. Sekarang saya bertanya. Ini gelas. Di dunia ini tidak ada air. Habis air, tinggal ini. Hah? Oh, itu Harun Rashid kaya raya itu. Gelas air itu tinggal ini, segelas. Ya. Kalau tidak ada air, tinggal ini. Terus, kau minta air saya, apa yang kau berikan kepada saya? Saya berikan separuh harta saya. Kalau memang betul air sudah tidak ada, kering, tinggal itu yang kau pegang, maka hartaku separuh akan kuberikan kepadamu. Oke, dikasih. Selamat. Setelah itu kau minum, kemudian kau terselek, tersedak, tersakok. Untuk bahasa Bugis, saya dibaca setengah mati cara, bukan nggak bisa bahasa Bugis. Tasakok. Bagaimana kalau tasakok tiba-tiba ada tabib yang dapat mengobati dirimu? Apa yang kuberikan kepada tabib itu? Maka separuh sisanya itu kuberikan kepadanya. Berarti sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Bagaimana dengan Allah? Yang gratis air minum setiap hari sampai sekarang. Kau diberikan sama Allah. Gratis kau minum. Apakah kau ingin tega meninggalkan atau mengundurkan sholat di hadapan Allah? Allah Nabi. Ini kisah luar biasa. Di masjid ini siapa yang azan? Masjid Nabawi. Sahabat Nabi. Bilal bin. Pernah ketemu? Siapa azan? Tukang azan di sini. Yang mana? Tukang azan di sini. Mana? Angkat tangan dulu. Saya mau lihat. Mana? Nggak ada dia. Angkat tangan. Mana? Ada usah sudah. Ya itu nih. Lama dulu. Itu Bilal. Hebat. Matanya tidak pernah lepas pandangannya di depan. Selalu bersama Nabi. Dia pandang wajah Rasulullah. Tidak lepas. Tangannya tidak pernah bersentuhan kecuali bersentuh dengan kulit Nabi Muhammad. Kakinya tidak pernah berjalan untuk berperang di jalan Allah kecuali bersama Nabi Muhammad. Mana ada Nabi, di situ ada Bilal. Itu kan azannya, nah, suaranya itu enak. Gak usah dengan pakai mic ya, tidak pakai mic. Udah suaranya terdengar sampai di jauh begitu. Masih orang-orang yang mendengarkan tidak mau pergi masjid. Betul? Suaranya indah. Begitu Nabi meninggal dunia, Nabi tidak ada lagi di hadapannya, diambil oleh Allah. Apa kata Bilal? Demi Allah, aku tidak akan pernah azan lagi setelah kezigun Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan pernah azan lagi setelah kepergian kekasihku Nabi Muhammad. Besok pagi dia berangkat, mau berangkat. Minta izin kepada Khalifatul Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq, izinkan aku berangkat ke kota Syam. Ya Bilal, tidakkah kau rindu kepada kami? Cintai kami semua yang ada di Madinah ini. Tidak kau sayang orang Madinah di sini. Demi Allah aku cinta kalian. Aku cinta orang-orang Madinah. Tapi lebih cintaku kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jangan kau halangi aku untuk berangkat menuju Syam. Karena aku sanggup hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Baik. Terangkat Bilal. Sampai di Syam. Berbulan-bulan dia tinggal di sana. Nggak ada terdengar suara Bilal di kota Madinah lagi. Orang sedih semua. Tapi ada pengganti Bilal. Tapi tidak seperti Bilal. Berbulan-bulan. Pada suatu ketika di sholat duhur. Setelah sholat duhur dia tertidur. Ketika dalam tidurnya dia mimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ya Bilal, ala jafalan tusuni
Wahai Bilal, mengapa engkau tidak sirai aku lagi? Tidakkah kau rindu kepadaku ya Bilal? Apa kata Bilal? Terbangun dari tidur menangis seperti anak bayi ditinggalkan oleh ibunya. Lalu Bilal berkata, demi Allah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sedetik saja tidak menatap wajahmu. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak mau hidup tanpa Nabi engkau ya Rasulullah. Menit keluar dari kamar seorang wanita soleh, istri Bilal. Wahai suamiku, ada apa denganmu? Mengapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Barusan tadi aku mimpi Nabi Muhammad. Nabi berkata, tidak kau rindu pada aku. Sekarang ini tolong kumpulkan pakaianku. Aku mau berangkat Madinah, ziarah untuk kekasihku Nabi Muhammad. Dipersiapkan pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah setiap siap minta izin kepada istri dan anaknya, lalu dia berangkat menuju Madinah. Sampai di Madinah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tidak ke rumah Sayyidina Umar, dia tidak ke rumah Sayyidina Utsman, dia tidak ke rumah Sayyidina Ali, sahabat yang dekat dengan Muhammad, tapi dia langsung menuju jubahnya baginda Muhammad SAW. Dia peluk jubah itu, lalu berkata dan di atas mimbar waktu hidupnya kekasih kita Nabi Muhammad. Bilal menjawab, maafkan aku beribu-ribu maaf. Bukannya aku tidak mau azan di atas mimbar itu. Seperti biasanya, setelah aku azan, aku ke kamar Rasulullah. Mimbar dan kamar Nabi Muhammad sangat dekat. Menuju di kamar Nabi Muhammad. Lalu kata Bilal bin Rabah, as-salat, as-salat ya Rasulullah. Hari ini Nabi tidak ada. Aku tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Paksa aku yang Bilal. Abu Bakar Siddiq tidak memaksa dia. Datang Sayyidina Umar. Jawaban sama jawaban seperti Sayyidina Bakar. Jawaban Bilal sama kepada Sayyidina Bakar. Tidak mampu. Tidak bisa. Kalau dia azan, setengah saja azannya sudah tidak sanggup. Kemudian tiba-tiba datang cucunya Nabi. Sallu ala Nabi. Al-Hasan wal Husain. Dua cahaya mendatangi Bilal, lalu memeluk jasad Bilal. Bilal membalasnya mencium kedua pipi cucu Nabi Muhammad, Al-Hasan wal Husain. Maka berkatalah cucu Nabi, dia tidak pernah terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu suara Bilal terdengar di seluruh Madinah. Seluruh Madinah. Orang-orang Madinah kaget dan heran meneteskan air mata mereka karena mereka rindu dengan suara Bilal, teringat baginda Muhammad SAW. Suara disambung Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh orang Madinah dari rumah keluar, pasang lorong-lorong ramai orang-orang Madinah. Mereka berkata, ba'asuka Muhammad. Apakah Nabi dibangkitkan lagi? Apakah Nabi diutus lagi oleh Allah? Begitu nama disebutkan dalam azannya, disambung sama Bilal. Nama yang kita dengarkan setiap 5 waktu. Nama yang akan menyelamatkan kalian. Nama yang mana nama itu berkata dalam lisan yang paling mulia, ummati, ummati. Nama yang merindukan kalian. Nama yang menunggu kalian. Istirahat di Talaga Haq untuk menyelamatkan umat. Nama gigi gerahnya pada. Begitu cintanya Nabi kepada kita, begitu sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kita banyak meninggalkan salat, banyak meninggalkan melakukan salat, mengundurkan salat. Siapa ini? Siapa kalian? Ikirkan baik-baik, tantamkan baik-baik. Siapa kalian? Kalian tidak memiliki apa-apa. Kalian tidak memiliki harta waktu lahir. Kalian tidak memiliki jabatan, pangkat. Semua pada diri kalian tidak ada manfaatnya. Nabi Muhammad disebutkan dalam panggilan azan itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh orang Madinah berlari menuju masjid lalu berkata, aina habibi, aina Rasulullah, aina kekasihku, mana Nabi Muhammad? Misalnya di hadapan Allah, bagaimana antum? Bagaimana dengan kita umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Mendengarkan azan, sibuk dengan HP. Mendengarkan azan, sibuk dengan televisi. Mendengarkan azan, sibuk dengan pekerjaan dunia. Mendengarkan azan, tidak memperdulikan panggilan yang dapat memuliakan dirinya. Padahal salat ini yang memperjuangkan Nabi Muhammad di hadapan Allah buat
umat yang disayangi agar mereka selamat di dalam siksa kubur. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Duduk di tempat suci-Mu ini ya Allah, di masjid yang paling indahmu ini ya Allah. Ya Allah, dudukkan kami bersama Habibmu Muhammad ya Allah. Jadikan kami orang-orang ahli ibadah ya Allah. Jadikan kami orang-orang penjaga salat ya Allah, menjaga baca Qur'annya ya Allah, menjaga puasanya ya Allah, menjaga zikirnya ya Allah, menjaga salawat baginda Rasulullah ya Allah. Ya Allah, langkahkan untuk menuju masjid-Mu ya Allah, untuk sujud di hadapan-Mu ya Allah, untuk rukuk di hadapan-Mu ya Allah, mengangkat kedua tangan kami, hamba-Mu ini yang tidak ada nilainya sedikit pun, hamba-Mu ini yang hina di hadapan-Mu, hamba-Mu ini yang betul-betul tidak ada sedikit pun kenikmatannya. Angkat derajat kami, muliakan kami, berkahi hidup kami, panjangkan umur kami, dan terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah, pandang kami dengan penuh kasih sayang-Mu, pandang kami penuh rahmat-Mu, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kembali di hadapan-Mu, agar kami di bulan Ramadan, agar kami di bulan Syaban banyak selawat, nanti masuk Ramadan ya Allah, jumpakan kami nama Lailatul Qadar, nama itu ya Allah, cahayanya baginda Muhammad. Semua ini adalah milik daripada-Mu ya Allah, bagian ini dari baginda Muhammad. Laulaka ya Muhammad makanatul aflah. Kalau bukan karena Nabi, kalian tidak tahu sholat lagi. Kalau bukan karena Nabi, kalian tidak tahu sholat puasa. Kalau bukan Nabi, kalian tidak tahu sedekah. Kalau bukan karena Nabi, kalian tidak mengenal apa-apa dalam syariatnya Allah. Adanya Nabi kita selamat dunia akhirat. Adanya Nabi kita dicahayakan oleh Allah. Adanya Nabi diluaskan kubur kita oleh Allah. Berkat baginda Muhammad, berbanyak kalian muji Nabi, berbanyak kalian agungkan Nabi, insya Allah kalian akan berkubur bersama baginda Muhammad. Ya Allah, warhamna, wajaburna, warzuqna, wahdina, wa'afina, wa'fu anna, wadukhul jannatal man abrar. Ya Allah, Ya Allah, aku minta salah satunya ya Allah, aku minta satu saja ya Allah, kedua mata ini ya Allah, hanya memandang wajah Rasulullah ya Allah, hanya memandang mulia Nabi Muhammad ya Allah. Mimpikan kami untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan akan ada di tempat ini selalu dibahagiakan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah umurnya, insyaallah dibahagiakan dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Allahumma akrim arwahan min abilika khairil anam ya Allah, wa bil khusus sahibul bait ya Allah, Haji Said dan Ibu Hajjah Dahlia ya Allah, jaga keduanya dan anak-anaknya ya Allah, jaga mereka ya Allah, masukkan dia ke dalam surga-Mu bersama baginda Muhammad ya Allah. Mereka cinta dengan para habaib, mereka cinta dengan ulama, mereka cinta dengan ustaz, mereka membangun masjid karena Engkau ya Allah, bukan dipuji, ingin dipuji, tapi ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah, seperti mereka ya Allah, tanamkan orang yang ada di tempat ini ya Allah, agar mereka bersedekah di jalan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi anta syamsun anta badrun anta nuril fawqa nuri anta misru wa anta islahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu berapa jam tadi ceramahnya tadi? 1 jam lebih. Ada jamunya nanti di lantai 3. Siap. Saya kesana minta. Langsung ya? Iya, Ayo. Ayo. Makan ya. Iya. Di atas makan.